Kebenaran mutlak menjamin Anda berkembang seharusnya. Jika kebenaran mutlak ternyata Anda stuck, ternyata Anda berhenti, tidak berkembang inovasi kreatifnya, maka ada yang salah dalam memahami tentang kebenaran mutlak. Berarti mutlaknya sesungguhnya relatif, tapi dianggap mutlak. Saat seseorang semakin memiliki ingatan tentang kebenaran, saat seseorang semakin memiliki ingatan tentang kebenaran, maka semakin memungkinkan seseorang itu untuk melakukan pengabdian dengan sebaik-baiknya dan semakin baik dalam perkembangannya. Saat seseorang mengabdi di dalam kebenaran tapi tidak bisa berkembang, bahkan merasa tidak bisa berkembang, pasti ada yang salah dengan Anda. Pasti ada yang keliru dengan cara pikir Anda. Pasti ada yang tidak tepat dengan cara Anda mengambil keputusan dan sikap Anda. Gitu. Sudah semakin bingung? Sudah? Oke. Yang kita cari bingungmu dulu. Yang gitu. Sehingga dari hujah manapun bahwa kita menggunakan dalil. Kita menggunakan dalil dulu. Walau tabaqat ahwa'ahum lafadz samawati war'at. Manakala kebenaran itu adalah kebenaran masing-masing pribadi, kita terjemahkan secara leluasa. Jika kebenaran itu menurut pikirannya masing-masing, jika kebenaran itu menurut institusinya masing-masing, jika kebenaran itu menurut kelompoknya masing-masing, jika kebenaran itu menurut keyakinan agama dirinya masing-masing, jika kebenaran itu menurut suku bangsanya masing-masing, jika kebenaran itu menurut rumusan hasil kesepakatannya masing-masing, saat kebenaran itu menurut akademiknya masing-masing, saat kebenaran menurut doktor profesornya masing-masing, maka sehebat apapun mereka tidak akan dapat menembus hujah kebenaran. Seorang profesor, dia nggak punya hujah, yang dia punyai tahlil, yang dia punyai tahlil, yang dia punyai dalil. Sebenarnya kan itu kalau kita mau jujur. Sekarang kita berbicara, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran yang seharusnya dapat kamu jadikan sebagai sandaran dan yang kamu harusnya semua idola, semua ilmu pengetahuan, semua wawasan berada di atas pijakan kebenaran itu. Kebenaran apa? Kebenaran seperti apa? Masihkah kita menggunakan kebenaran pribadi kita? Masihkah kita menilai kebenaran menurut kita? Belum cukupkah ayat-ayat di hadapan kita? Ternyata kebenaran saat sesuai harus kita sesuaikan dengan pikiran kita. Kita bukan menjadi apa-apa dan nyatanya kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Dan faktanya memang kita bukan siapa-siapa sih. Dan faktanya kehidupan semakin carut marut, kehidupan semakin tidak tertata, kehidupan semakin benturan, fakta yang tidak bisa dihindari. Masihkah kita menambah polemik kehidupan? Masihkah kelahiran-kelahiran kamu dan kelahiran-kelahiran yang masa yang akan datang, bayi-bayi yang lahir dan kelahiran-kelahiran kampus, universitas, kelahiran-kelahiran sekolah yang akan menelurkan para ahli tidak menjadi semakin masalah itu terselesaikan, tapi masalah semakin meluas, semakin lebar, semakin banyak, semakin menumpuk, sehingga bertambahnya kamu justru menambah masalah,
bertambahnya kita justru semakin banyak polemik. Itulah nyatanya yang diinginkan. Apa ini terus kita inginkan? Belum saatnya kita mulai ngandang. Belum saatnya kita mengetahui inti permasalahan. Apakah selamanya ini kita lestarikan? Kalau kita melestarikan polemik masalah, itu lebih mudah sebenarnya. Ya kita teruskan saja. Tidakkah kita berada di dalam keinginan, dalam kepastian? Di ayat ini pun juga sudah dijawab kok kebenarannya itu apa. Pasti saat kebenaran didasarkan atas profesornya, saat kebenaran didasarkan atas doktornya, saat kebenaran didasarkan atas institusi, hebatnya institusi, saat kebenaran didasarkan atas besar kecilnya kelompok, golongan, suku bangsa, saat kebenaran didasarkan atas individu masing-masing, pasti hancur langit dan bumi, dan manusia yang hidup di dalamnya pasti akan terjadi akumulasi kehancuran. Bal atainahum, sungguh sebenarnya kebenaran telah wujud, bal dengan sebenar-benarnya adanya ilmu. Dengan ilmu ini menjadikan semua pengetahuan berdiri di atas ilmu, di batas pengetahuan ini. Sungguh saya datangkan ilmu ini, ingatan tentang diri, tentang jiwa, kan begitu, tentang zikir. Jika saya angkat ini lebih dulu, tapi zikir bukan kok Allah, 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 itu wirid. Ini saya tegaskan lagi, kena dipotong nantinya diambil ini. Sehebat profesor tumpuk biro, enggak akan pernah sebagai hujah kebenaran. Seharusnya pengalaman ini seharusnya dilakukan. Seharusnya. Tapi faktanya manusia membuta dengan keadaan. Maka inilah yang saya katakan tadi, belum saatnya kah begitu ya. Oke. Ini saya lewati dulu. Jadi kalau kita mau jujur, bagaimana menyikapi kebenaran itu? Jadi kebenaran itu adalah al-haq min rabbik, ya. Kebenaran itu al-haq min rabbik. Min dari rabbik itu Tuhanmu. Tapi kalimat Rob itu sebuah sistem. Rob itu sebuah sistem. Sistem kehidupan. Sistem yang kita jalani sebagai mindset Anda, mindset kita. Rob itu sistem. Pada saat kita mengatakan al-haq min rabbik, dari Tuhanmu. Tuhan itu faktanya kalau tidak konkret, tidak jelas, tidak bisa disentuh, yang wujud itu adalah setiap diri menuhankan dirinya masing-masing. Fakta. Apakah itu benar-benar Tuhan? Enggak. Saat kelompok N mengatakan beragama itu begini-begini, itulah kebenaran, itu adalah sesungguhnya merupakan kebenaran, bukan akad min rabbik, kebenaran menurut N. Apakah berani mengatakan kebenaran Tuhan? Tuhannya yang mana? Bukan, itu kebenaran menurut N. Saat kelompok M juga sama, membuat definisi kebenaran bla 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 dengan definisi sedemikian rupa untuk dijadikan pijakan dalam kehidupan, maka apakah itu kebenaran Tuhan?
Bukan. Itu kebenaran hasil kesepakatan dari N. Oleh pengurus-pengurus intinya. Oleh pengurus-pengurus intinya N. Kan begitu. Saat kebenaran muncul, mungkin ada kelompok K, ada kelompok T, ada kelompok P, umpamanya begitu. Maka muncul kelompok kebenaran pemerintah pun juga tergantung pemerintah daerah mana, bupatine sopo, camate sopo, nek wis teko ngisor lurahe sopo, nek wis teko ngisor neh carike sopo, mengisor neh RW-ne sopo, RT-ne sopo. Itu kan yang terjadi. Maka hancur langit dan bumi. Walaupun mungkin enggak 100%, tapi bisa sedikit bisa ditarik ya untuk utamanya pada mahasiswa santriwan-santriwati. Kan seperti itu. Terus kebenaran apa? Maka tidak perlu ragu, ada kebenaran mutlak. Bukan kebenaran relatif. Yang kita perlukan kebenaran mutlak, bukan kebenaran relatif. Begitu ya. Kebenaran mutlak menjamin Anda berkembang seharusnya. Jika kebenaran mutlak ternyata Anda stuck, ternyata Anda berhenti, tidak berkembang inovasi kreatifnya, maka ada yang salah dalam memahami tentang kebenaran mutlak. Berarti mutlaknya sesungguhnya relatif, tapi dianggap mutlak. Jika kebenaran mutlak membatasi Anda untuk berbuat baik, jika kebenaran mutlak membatasi Anda untuk melakukan kepedulian dan kebaikan, maka pasti itu adalah kebenaran relatif. Pasti itu kebenaran semu. Pasti itu kebenaran kepentingan. Dengan kata lain, ada kebenaran kepentingan, ada kebenaran relatif, dan ada kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak adalah Tuhan. Hanya bisa jika Tuhan dikenali. Sistemnya Tuhan dikenali. Tuhannya dikenali, utusan Tuhan dikenali, maka Anda berada di dalam kebenaran. Hanya jika Anda mengenal utusan Tuhan, maka Anda berada di dalam kebenaran mutlak itu. Ini data ya, kita ngomong data, ngomong ayat, dalil. Faktanya begitu. Nggak bisa dipungkiri. Hujah dari manapun, saat kita mengatakan Nabi Muhammad umpamanya, dia sebagai kebenaran itu sendiri. Hujah manapun tidak akan dapat menembus kebenaran Muhammad sebagai kebenaran itu sendiri. Logika coba gunakan. Pasti gak bisa ditembus. Saat di zaman Nabi Muhammad, sekalipun diangkat di zaman sekarang, seandainya ada Muhammad di antara Anda, di antara umat kehidupan, dengan hujah dan berada di dalam hujah, dan beliau adalah hujah itu sendiri, bahwa dia langsung dari Tuhan, bahwa dia dalam satu proses guru-guru atau proses yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hujah itu adalah berada di dalam kebenaran itu sendiri, menenteramkan, menyelamatkan, menunjukkan metode untuk selamat dalam kehidupan, sistem selamat yang digunakan dalam kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, dan mengetahui persis jika tujuan manusia adalah untuk selamat. Jika meninggal dunia, pasti akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itulah kebenaran. Hujah sehebat apapun profesor bergabung di Quran dikatakan sampai begini, jika Anda berkumpul, mengumpulkan, membuat ayat, walaupun hanya satu ayat, jika bisa, sampai begitu, itu bukan membuat ayat. Maknanya apa? Sekalipun orang hebat berkumpul, profesor tumpuk undung berkumpul, tidak akan mampu menembus hujah kebenaran ini. Kenapa? Karena profesor tidak punya lisensi akhirat. Kenapa? Karena profesor tidak punya lisensi tentang Tuhan, karena memang tidak mengenal Tuhan. Kenapa?
Karena profesor hebat kayak apapun, dokter hebat kayak apapun, tidak memiliki pengetahuan inti tentang ilmu bagaimana Tuhan itu. Taunya hanya konsep Tuhan, konsep surga, konsep selamat, konsep jannah. Ini. Maka hujah itu adalah kebenaran, itu sendiri adalah keberadaan Rasul seharusnya ini. Dimanapun nggak akan dapat ditembus seharusnya. Jadi kalau kita kebenaran apa tidak profesor ini, tanya aja apakah perilaku yang saya buat ini akan menjamin, Anda menjamin? Kuncinya kan itu. Profesor menjamin jika saya mati pasti di surga, jika menuruti omongannya profesor enggak, berarti bukan kebenaran. Contohkan begitu. Oke. Kemudian ada elemen dasar yang manusia harus mengenali. Ini saya juga sekilas saja. Bahwa elemen struktur manusia ada satu yang disebut dengan satu potensi yang dapat Anda kembangkan sebagai bagian dari Al-Kausar, bagian dari sebuah telaga kehidupan yang kita buat. Pertama tentang adanya otak. Ini apa begini aja dulu. Ini juga sudah sering, makanya saya hanya sekilas. Jangan memandang sepele kemampuan Anda yang butuh dilatih untuk memiliki kemampuan resiliensi, ketangguhan mental. Itu adalah, jangan pernah kamu menyepelekan, dan ini harus kamu asah, harus kita asah. Kemampuan Anda untuk menjadi pendengar, penyimak yang baik, ini harus Anda asah. Semakin dosen, guru tidak enak mengajar kepada kamu, maka tempatkan kamu ingin mengasah pendengaran dan mata kamu untuk memperhatikan. Jangan malah semakin, aduh dosen ngajak gak enak deh nek jelas nih, wah iki wah Ustaz Jarwon nah jeleh kan gitu. Saat Anda menuruti ini, Anda akan menjadi orang-orang yang dalil. Anda tidak akan pernah bisa masuk ke dalam orang-orang yang berada di dalam hujah. Saat Anda menemui ustadz pelajaran yang kamu anggap tidak enak, beda dengan yang sulit ya, nggak enak. Pelajaran ini gak enak, nggak renyah. Waduh, mata kuliah ini melempem kan gitu. Ayo kita membutuhkan mata kuliah yang renyah. Nah, kalau kerupuknya melempem, mata kuliah yang melempem, kita cari dosen yang renyah. Kalau ternyata dosennya jom melempem, kita yang harus renyah. Kalau semua kita melempem, ya ayo cokot-cokotan, kotot enggak diantara kita. Siapa yang paling kotot kan gitu. Itu. Pada saat kita memperhatikan bagaimana supaya suasana itu menjadi renyah, latih cara mendengar, cara menyimak Anda. Jadilah manusia yang renyah. Jadilah manusia yang renyah. Tapi bukan getas. Getas sih bahasa Indonesia apa? Mudah patah itu apa? Rapuh. Jangan menjadi manusia yang rapuh, tapi boleh menjadi manusia yang renyah. Itu berbeda. Kerupuk ki diarani rapuh apa? Renyah. Kalau ada pohon dinaiki, ceklek, dikatakan itu rapuh, getas atau melempem. Ya, makanya apa? Wah, renyah, dikatakan renyah, enggak toh?
Jadi latih. Jangan sepelekan telinga dan mata. Karena akal kamu tergantung bagaimana telinga dan mata itu kita gunakan. Bahkan seandainya kamu di kelas, kamu ingat menyampaikan sesuatu ke teman kamu, satu bangku atau depan bangku. Pada saat kamu takut lupa, aku kok lali nek gak tak omong nih, tapi proses KBM itu sedang berjalan. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya kamu tidak langsung ngomong menyolek, engkau anu ya bla 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 begitu. Itu akan ganggu kegiatan acara. Itu sebenarnya begitu. Untuk melatih, apa yang kamu lakukan? Catat. Catat momentum memori yang muncul pada saat proses itu adalah ingat di tengah jalan. Kamu catat. Supaya enggak ganggu proses latihan menjadi pendengar dan penyimak yang baik kamu. Itu kalau itu saya ngomong itulah yang saya juga lakukan. Kalau kamu Anda bisa begini, ya kalau sebentar sih nggak apa-apa, tapi kalau panjang akan mengganggu latihan proses kita untuk menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Dan sesungguhnya akan mengganggu situasi. Tapi sebenarnya bukan masalah salahnya siapapun, kesalahan, kekurangan itu dalam diri kita sendiri. Itu yang seharusnya dapat kita lakukan. Kalau ingin menjadi manusia yang renyah dan situasi itu renyah. Kan gitu. Tapi kadang renyah itu identik dengan ribut. Semakin ribut semakin renyah. Kan gitu. Ya beda kalau dosanya ustazah ngajak renyah, ngajak ribut gitu ya, gitu kan beda gitu ya. Renyah. Kan ada yang mungkin kesulitan membuat situasi renyah. Saya sendiri juga sulit membuat situasi itu renyah gitu kan. Jadi menjadilah pendengar, penyimak yang baik. Menjadi pendalil atau penghujah. Nah, itu kan. Iki kuncinya kan kuwi. Nek wis digiguyon kan gak menyakitkan kan ndak ta. Oh, mahasiswa dalil dasar kan teko telat terus kan gitu. Wes apa-apa materi njaluk minta goleke njaluk tulung dasar mahasiswa pendalil kan. Pisan pindho telu tukaran gelut. Enggak, saya bukan pendalil tapi saya supaya kamu berlatih memiliki peduli terhadap temanmu yang ini membutuhkan bantuan kan gitu kan, jawabanmu kan begitu biasanya ya. Ya. Jadi saat kita melakukan sesuatu nggak bisa kita lakukan, kemudian kita ngomong teman, tolong bantu saya cari materi ini. Temannya ngolok dasar mahasiswi pendalil, isone ngrusui kancane. Bukan. Ini juga realisasi dari dawuh kebenaran. Supaya kamu memiliki kepedulian terhadap temanmu itu, dan itu adalah saya. Saat dikai soal keeson jawab, nomor 5 dijawabane. Enggak entuk ngerpek, lebih baik ngerpek dan kita memiliki kepedulian. Karena yang kita perlukan itu adalah karakter kepedulian, bukan karakter individu. Semakin kita bisa peduli, dan kamu peduli dengan saya yang nggak bisa ini, maka dipastikan kamu dapat pahala. Mudorotnya lebih kecil daripada manfaatnya. Paling dosa paling hanya ke Ustadz Karni, satu orang dosen kuitok. Tapi kalau peduli berpengaruh terhadap seluruh kampus. Sehingga kayak soal gak entuk ngerpek kan mung ustadz tok toh. Ya toh?
Ah ya mung ustaz tok, berarti nek dosa mung wong sitok tok. Iki kok sing jelasne ustaze dhewe-dhewe ya. Kasar sekali. Tapi kalau kamu nggak punya peduli, oh pengaruhnya luas. Tidak hanya kampus, bahkan global dunia. Dunia ini prihatin karena tingkat kepedulian itu buruk. Maka semakin kita peduli akan semakin baik. Artinya semakin ngerepek semakin baik. Jadi kemudian berlatihlah rasional, nalar dan berhubungan, berlatihlah supaya kamu gak menghabiskan energi kamu dalam mengembangkan potensi. Latihlah rasional dan nalarmu. Cara yang kamu lakukan, cara yang kita lakukan komunikasi, cara yang kita lakukan dalam musyawarah.